Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Jelani, teman saya. Anissa Kumalasari. Dan saya Zananda Aditya. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai studi kasus 1 mata kuliah pengolahan citra. Nah, di sini kami sudah membuat 8 studi kasus, 8 kasus, yaitu aritmatika, boolean, brightening, Gaussian, geometry, grayscale, Sobel, dan thresholding. Oke, untuk penjelasan yang aritmatika dan boolean akan dijelaskan oleh Anissa Komalasari. Dipersilakan untuk Anissa menjelaskan. Baiklah, untuk yang aritmatika, yang pertama kita buat mainnya dulu. Jadi di situ ada main untuk memanggil penjumlahan, pengurangan, perkalian, kemudian skalar tambah, skalar kurang, skalar kali, dan skalar bagi. Terus kita buat fungsi untuk membaca image-nya itu. Jadi ini. Terus bawahnya kita buat fungsi juga untuk membaca untuk menulis image-nya, mencetak lah gitu. Terus ini fungsi untuk fungsi penjumlahannya. Nah, di situ ada read image, nama file 2018. Kita dapatkan lebar dan tingginya. Terus kita dapatkan warna dari gambar tersebut. Kemudian warnanya itu kita tambahkan hasilnya, ditambah terus dibagi 2. Nah, kalau misalkan hasilnya lebih dari 255, hasil sama dengan 255 di set. Terus kalau kurang dari 0, hasilnya kita buat 0 atau hasil sama dengan hasil. Nah, sudah, terus kita cetak, kita dapatkan warna yang baru, terus kita cetak dengan nama aritmatika gambar 1. Nah, seperti ini. Nah, terus selanjutnya itu yang pengurangan. Yang pengurangan sama seperti yang penambahan, tapi di sini pengurangan. Jadi pixel warna itu kita kurangkan. Masing-masing kita kurangkan. Kalau misalnya hasilnya 255, lebih dari 255 kita set 255, kalau hasilnya kurang dari 0 kita set 0. Kita dapatkan warnanya, terus kita cetak. Nah, sebagai aritmatika gambar 2. 0 item. Terus selanjutnya itu yang perkalian. Nah, yang perkalian sama seperti yang penambahan dan pengurangan, tapi ini dikali. Nah, langsung saja kita lihat gambarnya. Itu. Nah, seperti ini gambarnya. Terus yang pembagian skalar tambah. Skalar tambah. Nah, ini kita set untuk tambahannya 100. Jadi kita lihat gambarnya di aritmatika gambar 4 seperti itu. Udah. Terus yang selanjutnya skalar kurang. Nah, ini kita set warnanya kita kurang 100 pikselnya. Terus kita dapatkan warna baru dan kita lihat gambarnya. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, terus yang selanjutnya itu skalar bagi. Nah, skalar bagi itu kita buat dia kita bagi dengan 0. Terus kita dapatkan warna yang baru dan kita lihat gambarnya pada aritmatika gambar 7. Nah, seperti ini. Nah, sudah. Lagi. Terus skalar bagi. Skalar bagi, skalar kali. Skalar kali. Nah, itu sama, terus kita kali dengan 10. Kita kali dengan 10, terus kita dapatkan warna piksel yang baru, terus kita cetak gambarnya sebagai aritmatika gambar 6. Nah, seperti itu. Udah. Nah, selanjutnya yang boolean. Yang boolean kita buat untuk mainnya ada kita panggil not, ada and sama or. Terus kita buat juga fungsinya, fungsi read image untuk membaca gambarnya, terus write image untuk mencetak gambarnya nanti. Nah, di sini untuk fungsi yang not
itu kita menggunakan IMEC 2018. Terus kita dapatkan untuk tinggi dan lebarnya. Terus kita dapatkan warnanya dibagi 3. Setelah itu warnanya itu hasilnya itu 255 dikurang dari warna yang sudah dibagi 3 tadi, dikurang dengan col. Terus kita dapatkan gambarnya dan kita lihat pada bolehan gambar 1. Seperti itu. Terus yang N. Yang N ini ada kita ada menggabungkan. Jadi di sini ada width sama height 1 sama width sama height dan width 1. Nah, di sini kita menggabungkan dua gambar. Jadi kita dapatkan call-nya. Kalau misalkan call kurang dari call 1 sama dengan hasil sama dengan call. Terus kalau else hasil sama dengan call 1, if hasil lebih dari 255, hasil sama dengan 255. Else if hasil kurang dari 0, hasil sama dengan 0. Terus kita dapatkan warna pixel baru, terus kita cetak dengan nama bolehan gambar 2. Seperti itu. Terus yang OR. Sama seperti yang tadi, yang OR. Seperti itu, dilihat di codingnya, terus kita bisa lihat gambarnya seperti itu. Sudah. Lanjut ke brightening. Oke, terima kasih Saudara Anissa. Untuk selanjutnya, brightening, Gaussian, dan geometri akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, yang brightening hampir sama dengan sebelumnya. Kita deklarasikan image, yang mana tipe datanya buffer image. Kemudian kita buat fungsi read image dan write image. Read image untuk membaca gambarnya, dan write image untuk menyimpan gambarnya. Kemudian kita buat fungsi brightening. Nah, di sini kita membaca gambar 66075. Gambar ini. Kemudian sama kayak sebelumnya juga, kita ambil width dan height-nya dari buffer image tersebut. Kemudian kita buat perulangan, yang mana sebenarnya perulangan ini hampir di semua kasus, karena kita ingin membandingkan atau mengambil pixel-pixelnya, itu matriks 2 dimensi. Jadi ada 2 perulangan. Hampir semuanya seperti itu. Oke. Kita ambil dulu warnanya, pakai fungsi get RGB untuk setiap pixel X, Y. Terus kita tambahkan RGB-nya dan menjadi variable call. Kemudian variable call ini kita tambahkan 50. Nah, maksudnya kita ingin membuat warna dari semua RGB ini, warna merah, hijau, dan biru itu menjadi ditambahkan 50 gitu. Kemudian disimpan hasilnya itu di variabel hasil. Nah, ini berarti kita menambahkan kecerahan sebanyak 50 ke gambar 66075 ini. Terus dicek, jika hasilnya 255, berarti hasilnya 255 karena batasnya kan sampai 255. Kalau kurang dari 0, berarti hasilnya sama dengan 0. Terus kita set warna baru, itu disimpan di variabel new color. Kita masukkan, ini parameternya RGB, yang mana hasil tadi kita masukkan semua. Kemudian kita set RGB baru ke buffer image ini tadi. Kemudian kita simpan gambarnya dengan nama brightening gambar 1. Nah, seperti ini. Jadi dari gambar 66075 tadi, warnanya akan lebih cerah sebanyak 50. Nah, ini lebih putih gitu. Lebih cerah, lebih terang.
Oke, lanjut untuk Gaussian. Nah, Gaussian ini merupakan operasi di pengolahan citra yang mana fungsinya untuk membuat gambar itu menjadi blur ya. Sama juga kita pertama deklarasikan buffer image, kemudian kita buat fungsi read image dan write image. Di sini kita mengambil gambar 46076 gambar ini. Kemudian kita buat fungsi apply, yang mana ini untuk menjalankan fungsi Gaussian itu. Nah, untuk fungsi apply-nya seperti ini. Ini sebenarnya implementasi dari rumus Gaussian itu sendiri. Nah, jadi pertama kita buat image output-nya, yang mana kita mengambil width dan height dari image yang sudah kita baca. Kemudian kita set RGB-nya ini, bukan set RGB, set warnanya itu menjadi type 3 byte BGR. Kemudian kita buat matriks 2 dimensi yang bernama Gaussian. Kemudian kita isikan matriks 2 dimensi ini dari fungsi kernel. Nah, fungsi kernel ini didefinisikan di sini. Oke, setelah kita menyimpan hasil dari fungsi kernel ke variabel Gaussian ini, kita juga membuat fungsi AGV, yaitu untuk menyimpan jumlah dari kernel. Nah, ini dijumlahkan kernelnya. Nah, kernel ini dijumlahkan didapat dari kernel yang Gaussian ini tadi. Kemudian ini width. Sorry, ini harusnya width. Nah, tapi nggak apa-apa, nggak usah diubah dulu. Oke. Terus height. Ini kernel size. Nah, kernel size ini dapat dari Gaussian length dan kernel XY, yaitu kernel size dibagi 2. Nah, kemudian di sini kita implementasikan rumus Gaussian tersebut. Di sini ada 4 kali looping ya. Yang mana looping ini membuat pixel-pixel tersebut menjadi blur gitu. Dengan menambahkan RGB-nya kayak gini, red ditambahkan dengan rumus seperti ini. Nah, Gaussian ini nih yang kernel tadi. Kemudian yang green juga seperti itu ditambahkan dan blue. Terus RGB-nya, hasil RGB-nya itu tadi red dibagi AGV, yang mana itu adalah kernel zoom, G juga, dan blue juga. Kemudian kita set image output-nya. Yang ini image output-nya. Kita set RGB-nya seperti ini. Terus kita return image output-nya. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Simpan di nama file Gaussian gambar 1. Gaussian gambar 1 ini. Nah, jadi lebih blur. Perbandingannya bisa dilihat dari gambar 46076 tadi. Nah, ini lebih blur. Nah, untuk mengatur level blur itu dari sigma ini. Jadi di fungsi apply itu ada parameter sigma. Nah, sigma ini berguna untuk mengatur level blur. Jadi kalau misalnya 0,5, 0,8 itu blurnya lebih rendah. Nah, di sini kami buat 1,0 aja biar lebih kelihatan gitu blurnya. Oke. Kemudian geometri. Nah, di sini kami membuat 3 jenis geometri. Yang pertama itu translasi, kemudian cermin atau flip, dan scale. Nah, untuk translasi, ini maksudnya kita mengubah koordinat XY dari gambar tersebut ke arah yang kita inginkan. Misalnya di sini M dan N, X atau Y. Jadi di sini kami mencoba untuk menggeser gambar tersebut sebanyak 15 X-nya dan 10 untuk Y-nya. Nah, di sini bersama seperti yang tadi, kita ambil gambarnya dulu. Di sini kita ambil gambar 2018, kita ambil width height-nya, dan nah di sini kita ambil image pixel. Nah, image pixel ini dapat dari get pixel array. Nah, ini intinya mengambil warna dari setiap pixel lah. Kemudian nah, kita geser gambar tersebut dengan codingan ini. Jadi kita simpan di result IJ sama dengan image pixel I plus N, J plus M.
2 kali looping, terus kita set RGB-nya, RGB barunya, dan kita simpan di geometri gambar 1. Geometri gambar 1. Nah, jadi untuk perbandingan kita lihat gambar yang 2018. Nah, ini dari gambar 2018 ini kita geser 15x dan 10y. Nah, oke. Lanjut untuk flip. Flip ini pencerminan. Nah, di sini kami membuat modenya. Ada mode yang vertikal, horizontal, dan origin. Nah, untuk yang di sini contoh yang horizontal. Kita ambil gambar yang 16004. Nah, yang ini. Terus untuk yang horizontal, kita pindahkan, kita gantikan gitu. Pixel yang I width min 1 min J ini menjadi result IJ. Kalau yang vertikal, image pixel height min 1 min I, J ini kita masukkan ke result IJ. Nah, kalau yang origin, image pixel height min 1 min I, width min 1 min J ini kita masukkan ke result IJ. Jadi kalau untuk yang horizontal hasilnya kita bisa lihat di geometri gambar 2. Nah, jadi dia terbalik gitu. Jadi pixel yang sebelah sini ditukar sama pixel yang sebelah sini, begitupun dengan pixel yang di sebelah kiri ini ke pixel sebelah kanan itu ditukar gitu. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan grayscale, Sobel, dan thresholding yang akan dijelaskan oleh Saudara Zananda. Dipersilakan pada Zananda. Baik, terima kasih untuk Saudara Ajay sudah memberikan kesempatan, dan sekarang saya akan menjelaskan untuk grayscale. Nah, untuk grayscale sendiri bisa dilihat ada red image dan white image, yang bisa dibilang pada teman-teman tadi bahwa red image ini untuk mencari gambar dan white image untuk menyimpan gambarnya. Nah, pada grayscale ini kami mengambil gambar dengan nomor 16084. Nah, di sini terdapat width dan height, di mana width dan height ini bisa diambil dari sesuai gambar yang kami dapatkan. Nah, di sini terdapat 2 perulangan, yang dimana color C untuk mendapatkan RGB J dan I, serta untuk integer call untuk mendapatkan nilai, untuk menambahkan beberapa nilai RGB, dan itu dibagi 3. Dan untuk hasilnya langsung untuk hasilnya itu seperti warna keabu-abuan, untuk warna keabu-abuan. Nah, untuk selanjutnya itu Sobel. Nah, untuk Sobel ini sendiri kami mengambil gambar dengan nomor 100080, gambar beruang, di mana Sobel ini sendiri termasuk edge detection, yang dimana fungsinya untuk memperjelas tepi-tepi atau mengurangi noise pada gambar. Nah, di sini ada max gradient, yaitu dengan nilai min 1, dan terdapat 2 perulangan yang dimana difungsikan untuk membuat warna-warna tersebut dan tepi-tepi tersebut bisa terlihat jelas, dan noise yang dihasilkan pada gambar itu bisa berkurang dan bisa dilihat dengan baik. Nah, pada scale tersebut mengambil nilai scale yaitu 255, ya dibagi dengan max gradient yang sudah hasil yang didapatkan, dan untuk hasilnya yaitu pada Sobel underscore GBR2. Nah, pada gambar ini bisa dilihat bahwa titik-titik pada suatu gambar tersebut bisa terlihat jelas dengan putih, karena memang pada awalnya pada konversi gambar, Sobel adalah suatu yang pertama yang harus dilakukan agar bisa, yang kata saya tadi, yaitu memperjelas dan meredakan noise pada gambar tersebut. Lanjut ke thresholding. Nah, untuk thresholding sendiri kami menggunakan fungsi threshold, yaitu dengan mengambil gambar 67078. Nah, untuk threshold value ini kami mengambil dengan nomor 127 dan terdapat 2 perulangan. Nah, untuk masing-masing ini
RGB-nya kami bagi 3, dan sebelum dibagi 3 itu ada penambahan. Dan untuk selanjutnya terdapat 2 nilai, yaitu nilai yang pertama yaitu 255 pada semua RGB, dan new color 2 yaitu RGB di set dengan 000. Nah, jika threshold 127 itu melebihi call, maka akan di set gambar 255 yaitu semuanya RGB, dan jika kurang dari kolom tersebut itu di set menjadi 0000. Nah, bisa lihat di gambar yaitu GBL1. Nah, terdapat di gambar tersebut ada hanya warna hitam dan putih. Bisa lanjut. Nah, untuk selanjutnya ada thresholding to binary, sama seperti rumus tadi, tapi hanya perbedaannya itu tadi hitam ke putih, ya, dan sekarang itu putih ke hitam. Di mana untuk thresholding yang pertama itu jika gambar putih itu akan dirubah ke hitam, dan gambar hitam akan dirubah ke putih. Nah, bisa dilihat pada kolom itu adalah ada angka-angka yang dikali pada RGB tersebut. Nah, bisa dilihat gambarnya. Nah, yang saya bilang tadi bahwa terdapat pertukaran gambar karena memang pada disebut ada suatu pemilihan, yaitu if, yang dimana jika dia melebihi kolom yang kita set, maka dia akan berubah, yang dimana pada area-area sisi terang itu atau objek-objek yang diarahkan itu akan berwarna putih dan background akan berwarna hitam. Nah, untuk selanjutnya dan sebaliknya untuk two binary, yaitu akan di sebaliknya, objek-objek yang di tengah akan berwarna agak hitam-hitaman, dan background-backgroundnya juga hitam juga. Nah, sekian, bisa ke moderator untuk Ajay. Baik, terima kasih pada Zananda sudah menjelaskan mengenai grayscale, Sobel, dan thresholding. Oke, begitulah presentasi dari kelompok kami di proyek studi kasus 1 mata kuliah pengolahan citra. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.